Jumpinan suara kreativitas. Selamat siang sahabat kreatif di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di acara Belajar di RRI untuk siang hari ini ya, hari Jumat tanggal 13 November 2020. Nah, sahabat kreatif, siang hari ini ada aku Lizandriani dan aku nggak sendiri. Pastinya ada guru yang udah siap untuk menemani kita untuk mengajar di RRI ya, untuk menyampaikan materinya di siang hari ini sahabat kreatif ya. Dan untuk siang hari ini juga sahabat, aku ditemani oleh Bapak Ansori SPD yang merupakan guru dari SMP Negeri 3 Tanjung Pinang. Halo, assalamualaikum Pak Ansori. Waalaikumsalam, Kak Liza. Iya, gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat ya Bapak ya? Ya, Alhamdulillah. Oke Pak Ansori, untuk siang hari ini Bapak akan mengajar materi pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti ya Bapak ya? ya, Dengan materi macam-macam sujud untuk siswa kelas 8, benar Pak? ya, betul sekali. Oke, nah jadi buat sahabat kreatif nih yang lagi dengerin ya, Bapak Ansori akan menyampaikan materi macam-macam sujud ya, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8. Langsung saja Pak, kita bakal lanjut ke acara berikutnya, ke materi langsung buat Bapak ya, silakan sampaikan materinya. Anggap saja anak-anak muridnya ada di depan Bapak ya saat ini ya. Iya, Oke, gimana Pak di SMP 3 Pak? Udah mulai belajar di sekolah atau gimana? Atau masih online? masih online juga. Oh masih, oke. Ya udah, ya udah. Kalau gitu silakan Pak sampaikan materinya. Ya, terima kasih Kak Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mendengarkan Pro 2 RRI Tanjung Pinang dalam program acara belajar di RRI. Salawat serta salam marilah kita sampaikan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, serta ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Setelah berdoa, marilah kita membaca satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah, sebagai literasi pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kepahaman yang baik. Berdoa selesai. Marilah kita membaca satu surat Al-Quran, yaitu surah Al-Insyirah. Marilah kita bersama-sama membaca ya. Anak-anak Bapak yang mendengarkan radio ini, kita baca bersama-sama surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra
fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Artinya, alam nasrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Wa wada'na anka wizra. Dan kami telah menurunkan beban darimu. Allazi anqadha zahra, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka zikra, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Fa iza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dari segala firman. Alhamdulillah, semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini terima kasih kepada Pro 2 RRI Tanjung Pinang yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memberikan materi pembelajaran pada hari ini. Dan tak lupa kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru serta staf tata usaha SMP Negeri 3 Tanjung Pinang atas motivasinya. Semoga kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kepada semua peserta didik SMP Negeri sekota Tanjung Pinang yang terkhusus untuk peserta didik SMP Negeri 3 Tanjung Pinang. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak adalah Ansori SPD. Biasanya dipanggil Pak Ansor. Saya bertugas mengajar di SMP Negeri 3 Tanjung Pinang pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pelajaran kita mulai, Bapak menghimbau kepada peserta didik dan para pendengar Pro 2 RRI Tanjung Pinang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain. Mematuhi protokol ini sebagai ikhtiar kita untuk memutuskan mata rantai virus COVID-19 agar kita terhindar dari virus tersebut. Semoga keadaan pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan kegiatan dan belajar sebagaimana biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang macam-macam sujud. Materi ini untuk kelas 8 SMP. Ya. Jadi yang SMP kelas 8 boleh menyimak ini. Anak-anakku sekalian dan pendengar Pro 2 RRI Tanjung Pinang yang berbahagia. Tahukah kamu apa itu sujud? Pernahkah kamu melakukan sujud itu? Berapa kali kamu melakukan sujud dalam satu hari? Ya mungkin anak-anak Bapak tak asing lagi mendengar kata sujud. Ya, setiap hari sudah melakukan sujud itu. Ya. Sujud adalah gerakan sholat dengan cara berlutut serta meletakkan tangan dan dahi di lantai. Posisi gerakan ini merupakan bagian dan unsur terpenting dalam beribadah sholat. Sujud mengandung pengertian yang sangat mendalam dalam kehidupan kita. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Jika dihitung setiap satu rakaat
dalam salat fardu ada 2 sujud, ya. Jadi anak-anak Bapak, apabila kalian sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi kalau kita jumlahkan ada 17 rakaat dalam sholat fardu kita sehari semalam. Jadi 17 kali 2 kali sujud. Berarti 34 kali kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam. Bayangkan, itu baru sholat fardu. Ya, belum lagi sholat sunnahnya. Jadi sujud yang Bapak akan bahas di uraian ini adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat. Jadi bukan di sholatnya, tapi di luar rukun sholat. Apa saja itu? Mari bersama-sama kita menyimak penjelasan tentang macam-macam sujud ini. Ada 3 macam sujud yang Bapak akan jelaskan. Yang pertama, sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Dan yang ketiga, sujud tilawah. Ya. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran dalam materi ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dasar hukum sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang keempat, peserta didik mampu meneladani perilaku syukur dan tertib dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak akan menjelaskan pengertian sujud dulu ya. Jadi pengertian sujud. Sujud itu merupakan kata dari bahasa Arab ya, yang dapat disamakan dengan perbuatan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki pada kondisi serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Ketika sujud, Muslim diwajibkan membaca bacaan tertentu dalam perbuatannya itu. Definisi sujud ini bisa disejajarkan dengan kewajiban bersujud yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, aku diperintahkan oleh Allah bahwa aku sujud di atas 7 anggota, di atas dahi dan diisyarat dengan tangannya di atas hidungnya, dan 2 tangan dan 2 lutut dan perut-perut anak jari 2 kaki. Hadis muttafaqun alaih. Sujud adalah salah satu gerakan dalam sholat yang paling mulia. Karena saat bersujud terdapat pengakuan atas kelemahan diri kita, juga sebagai bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika bersujud, posisi dahi, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung jari kaki menempel pada sajadah. Secara psikologis, sujud juga memiliki nilai tersendiri karena posisinya seseorang yang benar-benar merendah di hadapan Rabb-Nya, di hadap Tuhannya. Dalam Al-Quran, kata sujud memiliki berbagai arti. Salah satunya adalah sebagai penghormatan, seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Ini sujudnya sujud penghormatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Ya. Jadi di sini dimaksudkan sujud di sini adalah bahwa
sebagai penghormatan ya. Jadi sujud penghormatan, bukan sujud bahwa dia menciptakan, bukan ya. Ada juga. Jadi maksud ayat yang di atas bahwa sebagai penghormatan ya. Dan ada juga firman Allah yang sujud dapat diartikan pengakuan atas kelemahan diri kita. Ya. Memang Allah itu setiap hari ya, disujudkan, maksudnya bersujud makhluk-makhluk ya yang diciptakan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 18. Artinya, tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Jadi setiap hari matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita. Ya, seharusnya kita harus bersujud lebih banyak daripada mereka. Ya. Namun beberapa sujud juga dapat dilakukan di luar gerakan sholat ini. Ya, ini tadi tentang pengertiannya. Jadi beberapa sujud juga dapat dilakukan di luar gerakan sholat sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa jenis sujud dan kapan waktu sujud tersebut dilaksanakan. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya atau terhindar dari bahaya atau kesulitan. Dasar hukumnya dalam ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Bakr An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun yusarruhu aw busra bihi kharra sajidan syukra lillah." Artinya dari Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW apabila datang kepada beliau sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau terus bersujud semata-mata berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ya. Jadi ini dasar hukumnya bahwa kita disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sujud syukur. Keutamaan sujud syukur ini ya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijelaskan Allah lagi dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi keutamaan bersyukur, apabila kita bersyukur sekecil apapun, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Ya. Jadi anak bapak, selalu bersyukur walaupun mendapat suatu gembiraan sekecil apapun, tetaplah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang tidak bersyukur atau mengingkari, maka azab Allah sangat pedih. Ya.
Halo. Oke Pak, Pak Ansori. Ya, Iya, masih ada materinya Pak? masih ada. Masih ada. Kita pending dulu ya Bapak ya. Ya, Istirahat ya, dulu, baik. istirahat dulu sebentar. Kita dengerin lagu dulu, nanti Bapak lanjutkan lagi materinya ya. Ya, baik. Oke, sahabat kreatif, nanti kita bakal lanjut lagi belajar di RRI sekarang ya. Pak Ansori istirahat bentar, minum dulu. Dan kita akan dengerin lagu-lagu dulu ya yang sudah ada di playlist kita untuk siang hari ini. So buat sahabat kreatif yang mau tanya-tanya, langsung aja ke WhatsApp kita 0811 7779210 atau bisa ke Facebook kita karena kita lagi live di Facebook Pro2 RRI Tanjung Pinang. Bisa komen langsung di live Facebook kita ya sahabat ya. Untuk YouTube hari ini mohon maaf lagi error, nggak tahu kenapa nggak bisa untuk pagi hari ini ya, untuk siang hari ini. Jadi cuman live di Facebook, boleh komen di situ atau di WhatsApp ya 0811 7779210. Yaudah kita ke lagu dulu sahabat, nanti kita balik lagi bersama Pak Ansori tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi macam-macam sujud untuk kelas 8. Tetap di Pro2 Tanjung Pinang dalam program belajar di RRI. Ku percaya kesedihan ini akan berakhir. Cobaan pasti berlalu atas izinnya. Cinta yang kan menguatkan jiwa-jiwa yang telah rapuh. Doa-doa baik yang kita panjatkan. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua. Pastikan ada pelangi sehabis hujan mewarnai hidup kita. Ini memang takkan mudah untuk bisa kita mengerti bahwasanya hidup sudah digariskan. Kita harus percaya
Seorang pengusaha kaya yang terkena kanker kulit dan sudah tua berpesan kepada kedua anaknya sebelum menemui ajalnya, "Anak-anakku, semua usahaku akan kubagikan kepada kalian sama rata. Kelolalah dengan baik. Dan aku punya pesan untuk kalian agar tetap sukses. Pertama, jangan biarkan sinar matahari menyinari kulitmu secara langsung terlalu lama, karena mungkin gen kanker kulit ini menurun pada kalian. Dan yang kedua, dalam bisnis, jangan pernah menagih hutang pada pelanggan." 10 tahun kemudian, salah satu anak menjadi anak yang sangat kaya raya, sedangkan anak yang satunya bangkrut dan menjadi sangat miskin. Sang ibu akhirnya bertanya, kenapa salah satu menjadi miskin sedangkan yang satu menjadi kaya raya? Padahal keduanya memegang teguh nasihat sang ayah mereka. Si sulung menjawab, "Inilah karena saya mengikuti pesan ayah. Ayah berpesan bahwa saya tidak boleh menagih hutang kepada orang yang berhutang kepadaku, dan sebagai akibatnya modalku susut karena orang yang berhutang kepadaku tidak membayar, sementara aku tidak boleh menagih. Juga ayah berpesan supaya kalau saya pergi atau pulang dari rumah ke toko dan sebaliknya tidak boleh terkena sinar matahari. Akibatnya saya harus naik becak atau andong. Sebetulnya dengan jalan kaki saja cukup, tetapi karena pesan ayah, itu semua terjadi. Demikian maka akibatnya pengeluaranku bertambah banyak." Kepada anak bungsu yang bertambah kaya, ibu pun bertanya hal yang sama. Si bungsu menjawab, "Ini semua adalah karena saya menaati pesan ayah. Karena ayah berpesan supaya saya tidak menagih kepada orang yang berhutang kepada saya, maka saya tidak memberikan hutang. Prinsip saya, ada uang, ada barang. Supaya tetap kompetitif, saya memberikan harga paling murah dan layanan yang jauh lebih baik kepada pelanggan dibandingkan toko-toko yang lain. Ayah juga berpesan agar jika saya berangkat ke toko atau pulang dari toko, tidak boleh terkena sinar matahari. Maka saya berangkat ke toko sebelum matahari terbit dan pulang sesudah matahari terbenam. Akibatnya, toko saya buka sebelum toko lain buka dan tutup jauh sesudah toko yang lain tutup. Sehingga karena kebiasaan itu, orang menjadi tahu dan toko saya menjadi laris karena mempunyai jam kerja yang lebih lama." Waktunya kentongan. Pemakaian masker menjadi salah satu standar pencegahan virus COVID-19. Mulai tanggal 5 April 2020, pemerintah mewajibkan kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker ketika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Masker disarankan harus menutupi hidung hingga dagu, tidak longgar dan tidak lebih digunakan dari 4 jam. Khusus untuk masker kain, setelah pakai dicuci menggunakan sabun. Penggunaan masker sangat penting untuk menjaga apabila kita bersin tidak menular ke orang lain. Begitu juga saat orang lain bersin tidak menular ke kita. Kepatuhan warga Indonesia untuk mematuhi standar pencegahan COVID-19 akan membantu mempercepat pemutusan wabah ini. RRI Radio Tanggap Bencana. Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Mau tahu info musik terkini atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Sedang bersedih, kita sedang diuji untuk saling peduli, untuk saling mengerti. Banyak
yang kesulitan, banyak yang kelaparan, semua tidak berdaya, semua saudara kita. Akan tiba masanya, terang kembali datang, semua akan indah pada waktunya. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Percayalah kita bisa melewati semua ini. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Tuhan berikan jalannya jika kita berusaha. Kita akan raih bahagia. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Percayalah kita bisa melewati semua ini. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Percayalah kita bisa melewati semua ini. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Tuhan berikan jalannya jika kita berusaha. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Percayalah kita bisa melewati semua ini. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Tuhan berikan jalannya jika kita berusaha. Kita akan raih bahagia. Kita akan raih bahagia. Terima kasih buat sahabat kreatif yang masih setia di Pro 2 Tanjung Pinang, Suara Kreativitas. Masih bersama aku Liza Andriani dan juga masih ada Pak Ansori SPD ya, guru dari SMP Negeri 3 Tanjung Pinang yang akan menemani kita sampai ke akhir acara nanti. Masih akan menyambung materi ya, tadi sempat terpending ya sahabat ya. Halo Pak Ansori. Halo Kak Liza. Iya, silakan Bapak lanjutkan. Tadi sampai mana ya Bapak ya? Ya, itu sampai tata cara sujud syukur. Tata cara Cara sujud syukur. Oke. Iya, Ya. sahabat kreatif kita dengerin lagi ya. Silakan Bapak lanjutkan materinya, Pak. Ya, baik. Oke. Kita lanjutkan kembali. Jadi tata cara sujud syukur ya. Mungkin ada 5 di sini. Bapak akan jelaskan. Yang pertama, menghadap kiblat. Jadi apabila kalian mendapat suatu kegembiraan seperti kalian lulus ujian, lulus dapat nilai terbaik, ya, lalu kalian langsung menghadap kiblat, ya, niat dalam hati, lalu takbir, lalu membaca doa sujud syukur
Maaf Pak Ansor, suara radionya bisa dikecilkan sedikit nggak Pak? Feedback Ya, Bapak. baik. Iya, Baik. maaf ya Pak. Oke. Biar enak dengernya ya, biar nggak feedback ya. Oke, Melisa. Oke, sudah Bapak. Oke, silakan Bapak lanjutkan. Oke. Ya, jadi menghadap kiblat, niat, takbir, lalu membaca doa sujud syukur, dan yang kelima duduk di antara dua sujud seperti biasa, lalu memberi salam. Nah, ini tata cara sujud syukur kita, ya. Jadi doanya seperti apa, Pak? Nah, ini Bapak akan jelaskan bacaan sujud syukurnya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, itu bacaannya, boleh seperti itu. Yang pendek lagi, alhamdulillahirabbil alamin saja sudah cukup juga. Ya, bisa. Dan ada lagi, ya, dalam surat An-Naml ayat 19. Kamu bisa cari, cek di Al-Quran, ya. Seperti ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an amalan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu yang agak panjang, ya. Lalu tutup dengan membaca doa dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu duduk antara dua sujud dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya. Oke, jadi hikmah sujud syukur. Ya, tadi tata caranya, insya Allah anak bapak sudah tahu, dan bisa, insya Allah dipraktekkan lagi kita melalui video-video kalian nanti kirim ke classroomnya. Jadi hikmah sujud syukur. Hikmah sujud syukur ini ada 5 tertib dalam menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhkan sifat takabur dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memotivasi perilaku santun dengan bersyukur dan berbagi. Oke, lanjutkan. Tadi sujud syukur, sekarang sujud sahwi. Ya, sujud sahwi, pengertian sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam, disebabkan ragu atau lupa dalam melaksanakan pelaksanaan sholat ya. Sudah. Apa dasar hukumnya? Ini dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkannya keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Ini. Jadi tadi sujud syukur itu sujudnya sekali saja, ya. Tapi ini sujud sahwi. Sujud sahwi ini sujudnya 2 kali. Sujudnya 2 kali. Apa sebab-sebab sujud sahwi ini? Yang pertama, lupa melaksanakan tasyahud awal. Yang kedua,
ragu atau terlupa salah satu rukun sholat. Yang ketiga, ragu jumlah rakaat yang telah dilaksanakan. Yang keempat, terlupa membaca kunut bagi yang memakai kunut. Tata cara sujud sahwi, ya. Yang pertama, setelah membaca tasyahud akhir, lakukan sujud diiringi takbir. Dalam sujud membaca Subhana man la yanamu wa la yashu sampai 3 kali, ya, seperti itu. Dan yang kedua, duduk seperti duduk antara 2 sujud. Yang ketiga, membaca takbir lalu sujud yang kedua dan membaca bacaan sujud sahwi lagi, Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang keempat, duduk dan memberi salam. Nah, seperti itu tata cara sujud sahwi, ya. Jadi di akhir kalian sholat, ya, maka yakini bahwa ya, misalnya saya sholatnya memang 4 rakaat, ini sudah 3 rakaat, ya. 4 rakaat saya laksanakan sholat. Yakini begitu memang, ya. Kita memang lupa kan. Yakini memang ambil 1 rakaat lagi dan laksanakan sujud sahwi ini di akhir kalian sholat, ya. Hikmah sujud sahwi yang pertama, tertib dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, menyempurnakan sholat. Yang ketiga, menyadari kelemahan dan kekurangan diri. Yang keempat, memotivasi perilaku santun dengan meminta maaf, ya. Yang ketiga, yang terakhir, sujud tilawah, ya. Sujud tilawah ini adalah sujud bacaan. Maksudnya apa? Disunatkan melakukan sujud bagi yang membaca ayat-ayat sajadah maupun yang mendengarkannya, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, ya. Dalilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila anak Adam manusia membaca ayat sajadah kemudian sujud, menghindarlah setan dan ia menangis seraya berkata, celakalah aku. Anak Adam manusia yang diperintahkan untuk sujud lantas ia sujud, maka baginya surga. Dan saya diperintah untuk sujud juga, tetapi saya enggan, tidak mau, bagi saya neraka. Inilah ucapan dari setan tersebut. Ya, apabila kita membaca ayat-ayat sajadah dan langsung bersujud kepada Allah. Biasanya di Al-Quran itu ditandai dengan seperti kubah, ya, kubah. Di kubah masjid, seperti kubah masjid, dan ada juga kata bacaan sajadah, ya, sujud seperti itu ditandai dalam Al-Quran. Ini ada 15, ya, 15 ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Kamu bisa cari, yang pertama itu di surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'du ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, yang keempat surah Al-Isra ayat 109, lalu surat Al-Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 26, surat Shad ayat 24, surat Fusilat ayat 38, surah An-Najm ayat 62, surah An-Shiqaq ayat 21, dan yang terakhir surat Al-A'la ayat 19. Jadi syaratnya, ya, syarat dan rukun sujud tilawah ini syaratnya 1, suci dari hadas dan najis. Ya, kita melaksanakan baca Quran, ya, atau melaksanakan ibadah pada saat itu, sholat misalnya. Ya, kita harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Jadi, rukun sujud tilawah 1, niat. Yang kedua, takbir. Yang ketiga, langsung sujud dan membaca bacaan sujud tilawah 1 kali sujud saja. Yang keempat, duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Yang kelima, lalu salam lagi. Bacaan sujud tilawah seperti apa? Nah, ini seperti ini. Bapak akan jelaskan.
sajada wajhiya lillazi khalaqa wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi anak Bapak bisa menghafal ini ya, dan nanti kita akan mempraktekkan sujud ketiga sujud ini melalui video-video kalian yang akan dikirim ke classroom untuk nilai keterampilan ya. Hikmah sujud tilawah, yang pertama melaksanakan syariat Islam dengan tertib, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga berlaku santun dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an, yang keempat menjauhkan diri dari godaan setan. Ya, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Bagi anak-anak Bapak yang mau bertanya, persilakan. Ya, Iya. Liza. Oke Bapak, terima kasih banyak atas materinya. Gimana nih sahabat kreatif ya? Masih ada sedikit waktu kalau mau bertanya buruan, karena dari tadi sudah ditunggu sih sebenarnya jawab pertanyaan. Aduh, fake back Bapak. Iya, sahabat kreatif yang mau bertanya silakan, masih ada sedikit waktu. Kita kasih sedikit waktu kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak kita tutup aja acara belajar di RRI-nya karena waktunya tinggal sedikit ya Bapak ya. Iya, Ustaz. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan tentang macam-macam sujud, tentang sujud sahwi gitu ya Pak ya. Iya betul. Tentang sujud sujud syukur ya, tata caranya gimana semua sudah dijelaskan dengan, kalau bagi aku sangat-sangat jelas gitu ya. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan buat yang lagi nonton streaming kita barangkali cuma nonton tapi nggak nanya atau udah terlalu jelas barangkali ya. Oke deh, buat yang lagi nonton selamat siang. Dan buat yang lagi mendengarkan juga selamat siang. Sepertinya nggak ada dulu nih Pak. Ya, nggak ada. Ya. Sudah jelas mungkin ya, mudah-mudahan sudah jelas ya Bapak ya. Waktu kita pun sedikit. Mungkin ada yang terakhir yang mau Bapak sampaikan Pak? Ya, itu saja sih sebenarnya. Jadi kesimpulannya mungkin Pak. Kesimpulannya ya. Pak. Atau pesan-pesan buat sahabat kreatif juga boleh. Oke, jadi kesimpulan dari sujud ini bahwa manusia itu harus menyadari kekurangan dan kelemahannya sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kekurangan dan kelemahan itu seharusnya hidup di dunia ini tidak boleh kita sombong dan tidak pula kita angkuh ya. Itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, manusia harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, baik yang tampak maupun yang tidak nampak, baik sedikit maupun banyak. Baik-baiknya kita bersyukur, seperti itu. Itu kesimpulan dari macam-macam sujud ini ya, materi. Itu Kak, itu saja. Oke. Baik Bapak Ansor, terima kasih banyak Pak sudah mau mengajar di RRI untuk siang hari ini ya Pak ya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kita semua ya, bukan hanya untuk adik-adik SMP ya, tapi juga buat semua sahabat kreatif yang lagi mendengarkan dan lagi nonton di Facebook kita. Mohon maaf ya Pak ya kalau ada salah-salah kata. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan Bapak. Ya, sehat, iya amin. Sehat selalu ya Bapak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ansor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat kreatif, itu dia belajar di RRI bersama Bapak Ansor ya, Bapak Ansor SPD ya, Ansor SPD dari SMP Negeri 3 Tanjung Pinang tentang macam-macam sujud. Nah, semoga jelas ya sahabat kreatif ya. Terima kasih juga buat sahabat yang sudah mendengarkan. Nanti besok kita libur dulu 2 hari ya, Sabtu Minggu. Hari Senin kita bakal belajar lagi di RRI. Dengan siapa? Guru dari mana? Belajarnya materi apa? Makanya dengerin terus Pro.Tanjung Tanjung Pinang, suara kreativitas. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Gimana? Asik dan seru kan? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Indonesia